Selamat berjumpa kembali dengan saya, teman-teman sekalian. Pada kesempatan ini kembali saya melanjutkan video saya sebelumnya mengenai sharing dan saran saya bagaimana cara mengajukan visa ke Amerika Serikat. Seperti video sebelumnya saya sharingkan soal proses yang teman-teman lewati untuk mengapply visa ke Amerika Serikat. Maka pada kesempatan ini saya mencoba untuk lebih spesifik, lebih detail bagaimana cara pengajuan visa, terutama bagaimana cara teman-teman mengisi formulir DS-160. Nah, teman-teman, perlu Anda tahu bahwa ada dua jenis visa yang teman-teman ajukan. Ada visa imigran, ada visa non-imigran. Nah, teman-teman pilih visa non-imigran. Nah, karena itu pada kesempatan ini saya mau menjelaskan pertama-tama langkah-langkah yang perlu Anda teman-teman lakukan. Seperti video sebelumnya saya jelaskan, langkah pertama yang teman-teman kalau sudah pasti teman-teman datang ke Amerika, maka langkah pertama yang teman-teman harus buat adalah membayar pembuatan visa. Nah, pembuatan visa tentu lewat bank yang sudah ditentukan oleh pihak kedutaan Amerika Serikat di Indonesia. Teman-teman sekalian, inilah bank yang direkomendasikan oleh kedutaan Amerika Serikat, baik di konsultan Amerika Serikat di Surabaya maupun kedutaan besar Amerika di Jakarta. Nah, inilah logo luar bank yang direkomendasikan kalau teman-teman membayar pembuatan visa secara cash. Ya, inilah logonya. Jangan teman-teman pergi ke bank yang lain, karena ini persyaratan mereka harus membayar di bank CIMB Niaga. Inilah logo luarnya. Tolong diperhatikan teman-teman, supaya teman-teman jangan bingung nanti membayarnya gimana. Ya, inilah yang saya mau katakan, bahwa ini bank yang dibayar kalau teman-teman bayar secara cash. Nah, tentu berapa ya? Sekarang katanya 160 dolar, artinya ya sekitar 2 juta lebih dalam rupiah. Ya, tinggal teman-teman untuk informasi lengkapnya tanya mereka berapa, karena saya tidak tahu persis. Tapi menurut teman-teman katanya 160 dolar atau mungkin 2 juta lebih dalam rupiah. Tanya saja langsung ke bank. Baik teman-teman sekalian, terima kasih. Semoga berhasil dan sukses. Teman-teman sekalian, saya sarankan setelah teman-teman membayar, kemudian teman-teman kembali ke website untuk membuat account di website kedutaan Amerika di Indonesia. Nah, ini penting sekali. Dengan teman-teman membuka account, nanti dari account itulah nanti teman-teman mendapatkan ID number. Nah, ID number ini akan digunakan nanti seterusnya kalau teman-teman mengisi dokumen-dokumen selanjutnya, termasuk mengisi dokumen DS-160, pembuatan jadwal, dan semuanya itu nanti mereka pertama-tama meminta teman-teman ID itu. Karena itu setelah teman-teman membayar, saya sarankan teman-teman segera membuat account di website Amerika Serikat. Teman-teman sekalian, mungkin ada teman-teman yang ingin tahu bagaimana cara membuat account atau ID number atau nomor ID ketika Anda mau mengajukan visa Amerika Serikat. Nah, untuk itu kembali ke aplikasi visa Amerika Serikat di sini, teman-teman. Nah, di bawah itu ada beranda, ada masuk, ada hubungi kami, ada tanya jawab visa. Nah, untuk membuat ID, teman-teman klik masuk di sini. Klik, maka muncullah semacam ini, register user.
Nah, register user ini penting sekali supaya nanti kalau misalnya Anda mau membuat aplikasi mengisi formulir DS160, maka register ini dibutuhkan sekali. Karena itu teman-teman mengisi di sini emailnya teman-teman, lalu membuat paspor, lalu di bawah itu type ini karakter display in the box below. Baru teman-teman masuk. Nah, setelah Anda masuk, maka akan nanti teman-teman mendapat informasi diterima untuk account atau ID teman-teman. Dan ID itu teman-teman harus ingat supaya nanti kalau teman-teman mengisi dokumen lain, ID itu dipakai. Baik teman-teman. Yang ketiga, mengisi formulir DS160. Nah, teman-teman, dalam pengisian formulir ini penting sekali sebelum teman-teman membuka website tentang formulir DS160, teman-teman, yang pertama-tama sekali Anda persiapkan adalah soal dokumen. Maka ada beberapa dokumen yang Anda sudah siap sebelum pengajuan mengisi formulir DS160. Yang pertama itu adalah paspor, teman-teman. Yang kedua itu tadi adalah kwitansi bahwa teman-teman sudah membayar di bank. Yang ketiga itu adalah teman-teman sekalian alamat teman-teman yang ada di Indonesia, pekerjaan teman, status teman-teman, lalu alamat di Amerika Serikat di sini, informasi mengenai di mana nanti teman-teman tinggal, di hotel yang mana, alamat di mana, nomor teleponnya, dan semua itu jelas. Dan semua itu sangat detail di sana. Karena itu semua dokumen-dokumen yang saya teman-teman sudah ada di depan teman-teman. Sehingga nanti waktu mengisian formulir itu tinggal masuk saja di kolom yang disediakan oleh kedutaan. Nah, banyak sekali dokumen-dokumen yang perlu di sana. Karena itu teman-teman, semua dokumen-dokumen yang perlu itu sudah ada di atas meja sebelum teman-teman mengisi formulir. Ini penting karena nanti dalam pengisian formulir teman-teman harus cepat. Ini pengalaman saya dulu bahwa ketika kita mengisi formulir, mereka akan memberikan batas waktu dalam pengisian formulir. Saya tidak tahu persis berapa menit, tetapi mereka berikan waktu rentang misalnya 15 menit. Maka dalam 15 menit itu teman-teman harus mengisi total formulir itu. Kalau misalnya teman-teman tidak mengisi total, maka mereka akan suruh kita untuk ulang lagi kembali dari awal pengisian formulir. Karena itu saya sarankan semua dokumen yang perlu itu sudah disiapkan sebelumnya, sehingga waktu mengisi itu usahakan cepat-cepat supaya waktu yang dibutuhkan pas, sehingga nanti teman-teman mendapat confirm atau confirmation dari kedutaan bahwa Anda sudah mengisikan formulir DS160. Nah, kalau misalnya teman-teman sudah confirm, maka nanti ada teman-teman bisa print out the confirmation letter dari kedutaan. Dan confirmation letter itu teman-teman harus bawa dalam proses ketika teman-teman pergi wawancara. Yang keempat, membuat jadwal wawancara. Nah, setelah teman-teman mengisi formulir DS160, maka teman-teman kembali ke website untuk mengisi jadwal wawancara. Nah, nanti kalau misalnya teman-teman dapat konfirmasi tentang wawancara, usahakan teman-teman tahu jam berapa. Dan ketika teman-teman mendapat informasi tentang wawancara, maka jangan sampai lupa. Jangan sampai lupa tanggal berapa, jam berapa soal wawancara. Dan saya anjurkan kepada teman-teman, di saat teman-teman wawancara, usahakan paling tidak 2 jam sebelum wawancara. Kelima, datang kedutaan untuk wawancara. Nah, langkah ini teman-teman, ketika teman-teman datang melakukan wawancara dengan pihak kedutaan, maka teman-teman harus membawa semua dokumen-dokumen yang perlu. Misalnya tadi paspor, lalu confirmation letter setelah teman-teman mengisi
formulir DS-160, lalu teman-teman punya KTP, dan juga dokumen-dokumen yang lain yang teman-teman butuh. Itu harus bawa semua dalam ketika teman-teman datang wawancara. Nah, saran saya teman-teman, ketika teman-teman datang wawancara, jangan membawa barang banyak. Jangan membawa barang banyak, karena itu menjadi curiga bagi mereka. Bawa dokumen yang perlu, juga ya dompet boleh, tetapi jangan membawa kamera atau cellphone, phone atau itu dalam wawancara, karena itu mencurigakan. Jangan sampai teman-teman juga datang ya sekali mengambil foto atau video di sana, karena itu mencurigakan. Usahakan sampai di sana teman-teman datang 2 jam sebelum wawancara. Teman-teman tenang, relax, tidak usah takut, tidak usah ragu. Yang penting jangan berlaku atau seolah-olah ada yang aneh begitu. Yang penting sekali teman-teman jangan membawa kamera atau mengambil gambar atau video di kedutaan, karena itu sangat mencurigakan. Yang keenam teman-teman, pemberitahuan visa Anda setuju atau tidak setuju. Biasanya teman-teman, waktu teman-teman melakukan wawancara, mereka akan kasih tahu bahwa visa Anda setuju atau tidak setuju. Atau mereka tidak akan kasih tahu sama sekali. Mungkin mereka hanya kasih tahu teman-teman boleh datang kembali 3 hari lagi atau 2 hari lagi. Ya tergantung mereka. Karena itu teman-teman, ketika mereka kasih tahu 3 hari lagi datang ke kedutaan, maka nanti di sana teman-teman mendapat kembali paspor teman-teman. Dan bagi mereka yang diterima visa mereka, visa itu akan dicantumkan di dalam paspor. Tentu bagi mereka yang tidak diterima, mereka tidak akan mencantumkan visanya di dalam paspor teman-teman. Tetapi yang paling penting teman-teman, saya sarankan jangan khawatir, jangan terlalu cemas, relax, santai saja. Yang penting teman-teman, pengajuan visa itu dengan tujuan jelas, yang jujur, tidak usah membuat yang aneh-aneh. Jujur saja, misalnya pertanyaan apa saja, jujur saja. Tidak perlu terlalu bermain kata-kata. Karena kalau teman-teman sudah mulai bermain kata-kata dengan mereka, itu mencurigakan. Nah, saran saya adalah sekali lagi, kalau teman-teman wawancara, yang pertama sekali itu percaya diri. Yakin dengan tujuan Anda datang ke Amerika Serikat. Jawab seperlunya. Jangan sampai menjawab yang tambah banyak. Pokoknya jawab sesuai dengan pertanyaan. Kalau misalnya ditanya pakai bahasa Inggris, jawab pakai bahasa Inggris. Kalau ditanya pakai bahasa Indonesia, jangan pakai bahasa Indonesia. Jangan sampai mereka tanya pakai bahasa Indonesia, teman-teman jawab pakai bahasa Inggris, ataupun sebaliknya. Itu sangat tidak etis. Karena itu teman-teman perhatikan pertanyaan-pertanyaan itu, supaya teman-teman tidak dianggap sombong atau apa. Video ini akan menunjukkan 4 langkah dalam mengajukan permohonan visa non-imigran Amerika. Teman-teman sekalian, terima kasih atas perhatiannya, terutama menonton video ini. Semoga teman-teman dapat terbantu dengan video yang saya buat. Nah, teman-teman sekalian, kalau teman-teman suka video yang saya upload di YouTube ini, teman-teman silakan subscribe, share, likes, and comment.